Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah mini kompo merek LG Full Digital Amplifier Technology. Kerusakannya waktu dipencet on dia nggak mau nyala pemirsa. Tipenya MBD66 DVD Mini Hi-Fi System. Yang ini nggak pakai kaset tape ya, nggak pakai ini. Yang pakai cuman DVD, kemudian radio, kemudian lagi ya, aux. Jadi waktu kita colokin dia itu cuman standby aja. Ada lampu di LED itu muncul tanda garis jam seperti itu. Tapi waktu kita tekan on dia nggak mau hidup. Langsung aja deh dibongkar terus dibetulin. Bisa nggak kira-kira? Langsung aja kita bongkar seluruh skrupnya pemirsa yang perlu kita bongkar. Yang perlu kita bongkar adalah skrup untuk mekanik DVD, terus power supply, terus bagian-bagian yang lain ya, seperti kabel ground itu harus kita lepas juga. Terus nanti bakal kita buka untuk skrup bagian panel depan. Kerusakannya kita curigai ada di bagian tombol-tombol di panel pemirsa, karena biasanya beberapa tombol itu memang error gitu, atau switch itu memang error. Jadi errornya switch itu mempengaruhi switch lain yang masih sembuh gitu. Inilah switch yang dicurigai rusak pemirsa, warnanya putih. Tapi saya cari nggak ada, saya ngedapetinnya warna hitam seperti ini. Akan kita gunakan untuk menggantikan switch yang warna putih ini. Memang sih agak kurang tinggi sedikit, tapi kalau misalnya switch ini masih bisa disentuh oleh tombol, nggak jadi soal pemirsa. Jadi saya mau pasang aja. Untuk memasang itu saya harus selesaikan dulu pembongkaran semua skrup-skrup yang dipakai untuk ngetatin PCB panel ini ya pemirsa. Ada banyak banget skrupnya nih. Dan kita ngebukanya harus hati-hati juga. Knopnya kita lepas dulu. Nah ini dia. Potensionya bagus. Saya jarang jumpain ada potensio yang modelnya kayak gini pemirsa. Jadi potensio itu kayak terasa ada drat-dratnya gitu. Kalau biasanya kan enggak ya. Potensio yang murah-murah tuh biasanya kalau diputer tuh los aja gitu. Cuman kayak roda diputer. Kalau ini enggak, dia kayak ada dratnya gitu. Dan di tengah ini seingat saya ada sekitar 8 sampai 10 skrup. 10 deh. 10 skrup ini harus kita buka semua pemirsa. Terus kayaknya saya mau ganti semua seluruh switch panelnya. Daripada nyempotin satu persatu mending semua jadi ganti. Maksudnya daripada bongkar pasang satu-satu mending semua aja diganti ya. Dan alhasil udah saya ganti. Ini untuk switch sebelah kanan, ini yang lama yang rusak. Yang sebelah kanan ini ada 3 buah pemirsa switchnya. Itu udah saya ganti semua. Terus yang sebelah kiri juga ada 3. Udah saya ganti semua. Yang paling atas itu untuk on off. Terus yang tengah udah saya ganti semuanya juga pemirsa. Ini ada 5, 9, 9 terus hampir 20 switch saya ganti semua. Di panel ini pakai IC 78R 0 berapa tadi ya? 05 atau 09 ya? Biasa ini untuk tegangan IC panel pemirsa atau IC LED. IC LCD ding. IC display maksudnya.
Jadi tombol-tombol switch-switch yang atau switch-switch yang misalnya kurang rapet, saya cek dulu sebelum saya tes. Terus pastikan jalurnya nggak ada yang rusak. Setelah itu saya bakal rakit. Mini kompo ini kan umurnya udah tua banget ya pemirsa. Ini tuh diproduksi sekitar tahun 2000-an. Bisa jadi tahun 2000 dan 2001 sampai 2004 gitu. Jadi memang udah tua banget. Wajar sih kalau rusak. Tapi solderannya masih bagus meskipun beberapa komponen di power supply itu udah pernah diganti sama yang nyervis mini kompo ini sebelumnya pemirsa. Mungkin mati total kayaknya waktu itu. Sekarang begitu udah saya pakai beberapa minggu, ternyata dia rusak lagi gitu. Rusak, di on kan tuh nggak mau, dia cuma standby doang. Kan nggak bisa setel dangdutan ya. Setelah saya pastikan semuanya bagus switchnya, saya pasang lagi deh ke lokasinya. Terus siapin skrup-skrup yang perlu dipasang, saya pasang satu persatu skrupnya. Tapi pastikan nggak ada yang ganjel ya pemirsa, karena biasanya ada yang ganjel. Kalau ada yang ganjel biasanya dia nggak rapet. Seperti depan ini sebelah kiri, ini kayak agak-agak ganjel dikit. Dan di bawah ini kayak ada yang agak-agak melengkung, kayak kurang pas gitu. Dia terasa kok, dia kalau pas tuh rata PCB-nya, nggak melengkung. Apa mungkin kabel, apa mungkin ada klip yang belum terpasang dengan benar. Kita akan pastikan pemirsa. Sambil pemirsa klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman ya pemirsa. Thank you. Oh iya, jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng ya pemirsa, supaya nggak ketinggalan video-video yang baru aja saya upload di channel Teknisi Digital. Semoga bermanfaat. Sebetulnya pengen saya cepetin sih waktu masang skrup ini. Cuman nggak apa-apa deh. Agak lambat juga nggak apa-apa ya. Supaya pemirsa mungkin pengen tahu di mana aja letak-letaknya gitu. Kadang itu perlu. Udah, saya pasang PCB yang tengah, terus PCB yang sebelah kanan udah saya pasang juga. Sekarang tinggal saya pasang PCB yang sebelah kiri. Skrup-skrupnya udah saya pasang semua. Terus tinggal dipasang ke rangkanya. Rangkanya tuh udah kayak kulit gitu. Pasang ke rangkanya, terus pasang skrup, terus kabel-kabelnya kita colokin ke tempatnya pemirsa, seperti kabel plastik itu dan kabel-kabel tegangan. Terus kita tes hidup apa enggak. Ternyata setelah saya colokin ke arus listrik 220 volt, gimana hasilnya? Saya pencet, nggak standby loh. Ternyata nggak hidup pemirsa. Aduh, nggak hidup ternyata. Akhirnya mau nggak mau saya harus bongkar lagi deh. Bongkar lagi semua. Saya ambil power supply-nya, terus saya cek power supply-nya itu tegangan outputnya keluar apa enggak. Power supply ini terdiri dari dua bagian. Masing-masing mengeluarkan tegangan yang diperlukan pemirsa. Dan dua bagian ini masing-masing punya IC regulator sendiri. Nah, yang saya pegang ini
Ini kaki-kakinya akan keluar tegangan seperti yang tertera di PCB. Plus 36 volt, 3,3 volt, 5 volt, plus 8 volt, plus 12 volt. Tapi saya nggak nemuin loh pemirsa. Saya nggak nemuin tegangan output di kaki atau di kabel output power supply yang saya curigai rusak ini. Dia menggunakan STRW 6753 yang berfungsi untuk sebagai otak yang bisa mengeluarkan tegangan sebanyak yang diperlukan tadi ya, setelah dirakit dengan komponen-komponen yang dibutuhkan. Tapi tegangannya nggak keluar sama sekali. Saya curiga sama kedua elko ini. Elko ini baru saya beli untuk menggantikan elko lama yang saya curigai rusak. Berukuran 1 mikrofarad 50 volt dan 10 mikrofarad 50 volt pemirsa. Saya mau gantikan elko yang baru ini untuk elko yang lama yang udah rusak, yang kakinya tuh udah berjamur. Moga-moga sembuh. Sama saya ganti STRW 6753. Moga-moga sembuh pemirsa. Kalau enggak sembuh ya kita bakal cari solusi yang lain nanti. Ini dia 3 buah elko yang rusak itu udah saya ganti, dan kaki elko itu udah kayak gitu kelihatan udah jelek banget. Tapi STR-nya saya cek tadi kayaknya nggak rusak pakai avometer analog. Tapi mau nggak mau harus saya coba. Manalah tahu dia memang cacat ya. Sekarang saya lihat tegangan outputnya. Udah saya colokin. Nah ini saya colokin ke arus listrik 220 volt. Terus sambil avometer digital. Terus saya lihat tegangan outputnya. Ternyata saya nggak menemukan tegangan output sama sekali di elko. Di elko bagian blok sekunder dari power supply pemirsa. Di primernya pun nggak keluar tegangan ini. Jadi saya agak-agak curiga, jangan-jangan tegangan ini bakal keluar setelah dia disambungkan ke mesin dari mini komponya. Biasanya sebagian power supply memang kayak gitu. Dia nggak bakal keluar tegangan kalau misalnya kabelnya itu nggak dicolokin ke mesin. Tapi di power supply yang sebelahnya itu ngeluarin tegangan pemirsa. Jadi saya mau rakit deh. Setelah saya rakit, akhirnya saya temui MBD66 LG mini kompo ini. Waktu saya hidupin ternyata nggak mau hidup. Kadang-kadang dia mau hidup dan kadang-kadang enggak. Sekarang saya matiin ya. Lihat, displaynya nggak hidup kan pemirsa. Tapi waktu saya colokin ke arus listrik 220 volt, kita lihat displaynya langsung hidup semua, error, dan kalau kita tekan tombol on dia nggak mau nyala. Artinya perbaikan kali ini masih belum berhasil. Saya akan cari solusi yang lain. Semoga bisa nemuin solusi yang baru. Ya nggak bisa dangdutan deh. Terima kasih pemirsa udah menonton, semoga bermanfaat. Dan begitulah sebetulnya langkah-langkah untuk memperbaiki perangkat elektronik. Berhasil atau tidak itu relatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.